Saya 15 tahun untuk mainan virus dan juga melakukan hampir semua uji diagnostik dari serologi sampai PCR sampai mana sampai isolasi virus itu saya kerjain semuanya, makanya saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia. Barakallah, berkah, berlimpah bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ferry Yusri dan Denisa versi 3.0. Nah, di video kali ini saya tidak akan bicara panjang lebar, tetapi saya mencuplik video dari channelnya Mas Anang Hermansyah. Tetapi bukan beliau yang bicara, yang bicara adalah seorang virologis yang benar-benar pakar tentang virus, yaitu Dr. Muhammad Indro Cahyono. Beliau akan menjelaskan secara detail dan gamblang tentang virus corona. Dan itu sebab mengapa saya menekankan berkali-kali bahwa please jangan panik, jangan terlalu takut, jangan terlalu panik berlebihan. Ya, kita harus sikapi itu dengan bijaksana saja. Tetapi tentu kita juga harus waspada dan jangan seenak hati, seenak diri untuk kita pergi kemana-mana. Oke, silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Dadah. Nama saya Muhammad Indro Cahyono. Orang-orang lebih senang memanggil saya biasanya Pak Dindro. Selain sebagai kepala R&D, saya membawahi banyak lab di bawah saya. Profesi saya adalah seorang virologist. Jadi saya virologist. Kalau di Indonesianya virolog. Jadi kita meneliti virus, hidup tinggal bersama virus, kemudian mengamati setiap virus, penyebarannya gimana untuk banyak virus. Bukan hanya untuk corona, tapi juga termasuk untuk flu burung dan macam-macam virus yang lainnya yang ada di Indonesia. Oke, apa sih itu virus corona? Coba Pak. Coronavirus itu virus sebenarnya bukan hal yang menakutkan ya. Itu udah ada dari sejak mungkin 200 sebelum Masehi. Malah Itu udah ada sebelum Masehi. Udah. Masa? Cuma udah. namanya beda. Enggak, memang tetap coronavirus. Tetap COVID-19. Bukan. Coronavirus itu jumlahnya ada ratusan. Oh, I see. COVID-19 Salah satu satunya. dari itu. Nah, coronavirus itu nanti akan terbagi jadi 4 kelompok besar. Untuk manusia itu ada SARS, ada MERS. Ada MERS. Bedanya Ya. apa Pak? Perbedaannya ada di reseptornya. Nah, yang kita bilang COVID-19 itu mirip dengan SARS. Perbedaannya adalah waktu SARS Yep. penyebarannya tidak terlalu cepat, tapi Mematikan. orang yang terkena agak lebih parah. Sementara yang sekarang penyebarannya sangat cepat, tapi yang terkena tidak semuanya sakit. Hanya 3% yang parah, yang mati 3%, 97% itu dia hanya terkena, dan lebih dari 50% sembuh. Sembuh dengan sendirinya. Sembuh dengan sendirinya tanpa vaksin. Nanti bisa saya jelasin kenapa kita bisa sembuh dengan sendirinya. Karena virus kan memang belum ada obat ya sebetulnya. Virus bisa ditangani dengan antibodi. Antibodi dikeluarkan dari dalam tubuh kita sendiri. Ini imunologi basic. Ya. Jadi pada saat saya kena virus di hari pertama, ya kan, pasti saya akan sakit. Badan saya akan mencoba untuk nolak. Bersin, virus masuk lewat hidung. Reaksi pertama bersin. Reaksi kedua masuk tambah dalam kan, tubuh akan nolak lagi dengan mengeluarkan lendir. Makanya kita kayak pilek gitu. Terus nanti hari ketiga, keempat, kelima, kalau dia bisa masuk ke dalam, kalau dia bisa masuk ke dalam, maka dia akan menimbulkan radang di saluran pernapasan. Makanya demam. 3, 4, 5 demam. Nah, yang menarik adalah di hari ketujuh antibodi kita akan keluar untuk melawan virus apapun yang masuk. Hari ketujuh, jika stamina kita bisa kuat, stamina kita bagus, di hari ketujuh antibodi akan dikeluarkan Baru untuk melawan perang. ini. Ya, nah antibodi akan terus naik mulai dari hari ketujuh sampai ke hari ke-14. Hari ketujuh, 1 minggu mulai keluar. Di hari ke-14 antibodinya banyak banget, sehingga yang terjadi di hari ke-14 antibodi yang banyak akan ngelawan virusnya sehingga sembuh. Dan kemudian sudah hari ke-14 antibodi akan berangsur-angsur turun. Di hari
ke-21 di minggu ketiga, dan di minggu ketiga sebagian besar sudah sembuh dan kebal. Nah, yang meninggal hari ini, oke, kita mau bilang mana? Kasus nomor 27. Ya. Pertama, 27 WNA, umur 53 tahun. 53 tahun dengan gejala bronkopneumonia akut, dan dia sudah menaun. Tanpa kena corona dia sudah sakit, apalagi ditambahin. Dan dia datang ke rumah sakit itu pada saat kalau nggak salah kemarin lusa, dan keesokannya dia meninggal. Berarti apa? Hanya ada waktu 24 jam untuk dirawat di rumah sakit tuh. Sementara dia kenanya pasti udah lama. Itu yang menyebabkan meninggal. Jadi virus itu tidak ada obat ya? Enggak. Tidak ada. Dia cuma dilawan pakai antibody. Iya. Dan antibodi kita bisa naik 2-3 kali lipat dari normal kalau kita makan vitamin E sama vitamin C, udah gitu doang. Penularan, mau SARS, mau MERS, mau COVID-19, mau virus apapun yang lewat saluran pernapasan akan ditularkan lewat droplet. Droplet itu kalau misalnya saya duduk di sini kemudian saya bersihin, kan ada airnya itu kan. Oke, airnya Keluar, dan itu ada radiusnya tuh. Yes. Hanya radius 1,5 meter. 1,5 meter. Ya, lebih dari itu di 2 meter dia nggak sampai. Sudah bisa. Kalau misalnya saya terkena dan saya nyebarkan itu kemana-mana, ya berarti misalnya sama Mas Anang gitu kan ya, saya kena terus saya bersihin di sini, ya harus dibersihkan sininya. Tapi kalau saya sehat dan kita semua sehat, ya nggak perlu. Infeksi pertama hanya akan membangkitkan antibodi dalam waktu 7 hari sesudah infeksi pertama. Jadi kalau kena virus, saya sakit, saya bersin, Mas Anang kena, Mas Anang akan sakit dalam waktu 3, 4, 5 hari, tapi nanti akan sembuh di hari ke-7. Karena antibodi sudah mulai keluar. Berantem. Ya, dan dia nanti akan tambah banyak, sembuh total di hari ke-14. Kalau misalnya antibodinya tidak naik, ya kan, antibodinya tidak bisa naik, jadi virusnya yang lebih banyak, ya kita kalah. Tapi itu hanya terjadi untuk kasus-kasus khusus, misalnya yang gagal mengembangkan antibodi. Pak, tapi kalau abis benar udah dibilang sembuh nih dari corona, itu benar-benar sembuh apa sebenarnya masih ada di dalam badan kita? Saya yakin benar-benar sembuh karena gini, ada yang namanya sel memori. Nah, ini inti dari ilmu kekebalan tubuh ada di sel memori. Sel memori akan menyimpan semua data tentang virus yang masuk ke tubuh kita. Itu sebabnya anak-anak divaksin. Vaksin sama wabah sama-sama virusnya. Tapi kalau vaksin, virusnya sudah lemah atau sudah mati, jadi nggak mungkin bikin sakit. Sementara yang dari wabah biasanya bikin sakit, paling tidak sampai selama 1 minggu. Jadi misalnya saya udah kena, kemudian udah ada data di sel memorinya kan. Benar. Terus habis itu saya datang lagi ke lingkungan yang ada virusnya lagi, ya kan. Nah, antibodi akan dikeluarkan dari badan saya, tapi tidak dalam waktu 7 hari, hanya dalam waktu 24 jam. Karena sudah ada memorinya. Ya betul. Tadi kan perang melawan terus kalah. Iya. Kalau kalah 7 hari, itu akan kemana lagi? Dia akan masuk ke dalam, merusak saluran pernapasan. Habis itu bikin kita nggak bisa bernapas, mati. Oh, jadi bisa aja orang yang kalah tadi akan pasti meninggal. Kalau antibodinya tidak bisa keluar. Artinya antibodinya kalah kan? Ya, dan pertama, terus yang kedua, saluran pernapasannya dia sudah terlanjur rusak. Misalnya di kasus nomor 27. Jadi kalau orang sudah kena penyakit masalah pernafasan, kena ini ya pasti cepat masalahnya. Nah, jadi sudah rusak tambah dirusak. Kan itu yang terjadi di kasus nomor 27. Udah kena bronkopneumonia, ya kan, sudah rusak dan juga memang mengalami kesulitan untuk bernafas menaun, makanya dia meninggal. Nah, pada saat kita mengidentifikasi bahwa dia meninggal, kita tidak bisa semata-mata menjudge ini karena COVID-19. Kita harus lihat recording kesehatannya gimana untuk menjelaskan kenapa dia bisa terjadi seperti itu. Saya bulan Februari kena, Pak. Tapi selama 1 minggu full saya parah sakitnya. Saya dapat pada saat saya masuk ke pasar, keluar dari pasar saya sakit. Saya sudah berpikir, oh ini kayaknya udah masuk, tapi it is okay karena saya paham mengenai virus dan saya yakin ini tidak membunuh, ya biasa aja. COVID-19 itu tidak berbahaya. Kenapa kita bisa yakin bahwa COVID-19 itu berbahaya? Karena kita terlalu banyak menerima masukan dari media yang kita sendiri dibilangin gini. Yang kita dapat sekarang, kita dapat berita, ingat sebelum COVID-19 menyebar, itu semua orang udah dapat
gambaran video, oh di Cina, di Wuhan pada mati, dan itu berkali-kali setiap jam, sehingga kita sampai masuk ke otak kita dan kita merasa kayak kita tinggal di Wuhan gitu loh, padahal kita tinggal di Indonesia. Kenapa semua orang selalu fokus ke kematian yang meningkat dari 100 jadi 400, 8.000, 16.000, dan kalau dibandingkan dengan yang kena, ini kita akan ketemu di 3%. Kenapa kita tidak berpikir bahwa ada 97% yang sembuh loh? Rumah sakit di Wuhan tutup loh sekarang. Karena pasiennya udah sembuh semua. Sembuh dalam berapa lama? 2 bulan. Ingat tadi kan? Jadi di 7, Wuhan 14, itu 97% sudah sembuh. Dia sembuh. Sekarang posisi Wuhan, berarti Wuhan itu udah aman lagi. Pasiennya sembuh, tapi virus akan tetap ada. Tapi kalau sudah sembuh dan kita sudah punya antibodi, Yang tadi yang virusnya rekod nggak tadi, masalah. Iya, nggak masalah. Di prinsip epidemiologi, kalau dalam satu populasi ada 1, 2, 3 yang kena, berarti kita harus memperhitungkan bahwa satu populasi itu kena semua. Berarti apa yang harus dilakukan? Pertama, meminimalkan paparan virus. Gimana caranya? Ya udah tinggal di rumah masing-masing. Jangan sering keluar, karena kalau sering keluar ntar kena kan gitu. Kalau di rumah gimana? Oh, kita bisa proteksi sendiri, kita bisa bersihin rumah sendiri. Kita bisa ngepel rumah pakai pembersih lantai, cuci tangan, orang itu juga pada mati semua kok corona pakai gitu doang. Apa sih gejala COVID? itu saya nggak tahu. Nah, coba Bapak. Demam, kayak yang saya bilang tadi Berarti kan. sama dong ya. Pilek, Pilek. batuk. Nah, apa bedanya sama flu? Ya, nggak ada bedanya. Nah ya, kita hanya bisa membedakan flu dengan COVID-19 kalau kita ambil swab tracheal, kita bawa ke mesin, pakai mesin kita PCR. sendiri pada COVID kita harus cek. Sebetulnya kita COVID mungkin jangan-jangan. Jangan-jangan Kita pas kuat. waktu dulu kemarin sudah pernah kena, tapi Cuman nggak kita sadar, kuat. terus kemudian kita minum Ya. obat dan kemudian Ya. antibodi kita naik, dan sekarang kita sebenarnya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Jadi gini, ini menarik, ini teman-teman, coba saya ingin mau highlight Ya. bahwa mungkin kalau kita ngelihat pembicaraan tadi Bapak sebegitu tenangnya, dan berarti bahwa ada yang sudah kena. Setelah ada kena, itu ada memori yang dipegang di dalam tubuh kita. Betul. Setelah jadi memori, itu akan menjadi antibodi kuat untuk Iya. melawan lagi dan pasti dinyatakan bisa menang. Iya. Iya kan? Iya. Kan itu kan pernyataan yang saya Karena ambil tadi. Iya, karena prinsip dari vaksinasi kan itu. Iya, betul. Iya. Dari vaksinasi, kalau ilmu vaksinasi kan virusnya udah terekam di dalam tubuh. Iya. Karena itu kan dikasih untuk direkam. Iya. Ada serangan, jegrek, pasti lawan. Pam. Virus itu kita bayangkan seperti bola, kemudian nanti ada duri-durinya, Duri-duri. spike. Ya, Nah, ngelihat begitu. di ujung dari spike itu nanti yang akan menentukan apakah dia bisa menempel kemana, menempel ke manusia atau menempel ke hewan atau menempel kemana, dan itu spesifik. Nggak bisa yang biasa nempel ke hewan tiba-tiba nempel ke Nempel ke manusia, nggak manusia. bisa. Nggak. COVID-19 nggak ada hubungannya sama hewan, ini full untuk manusia. Jadi hewan nggak mungkin kena COVID-19. Enggak, anjing saya enggak. Saya udah bikin percobaan juga di rumah. Maksudnya pada saat saya sakit, anak saya sakit, saya naruh anjing di atas. Harapan saya, Kena dia. kalau dia sakit berarti kena kan gitu. Iya. Iya, dia nggak sakit, nyantai-nyantai aja. Dan saya kena duluan. Saya kena duluan. Kemudian setelah saya sembuh, 3 minggu kemudian anak saya naik angkot. Kemudian pas pulang ke rumah dia sakit, panas, tinggi. Saya tidur dekat anak saya dengan harapan untuk mengecek apakah antibodi saya bisa nangani apa enggak. Iya. Kalau misalnya ternyata saya tidak sakit, berarti penyakit yang kena ke saya sama kayak penyakit yang dikenaan ke anak saya. Karena antibodinya spesifik. Tapi kalau saya ikut sakit, oh berarti ini penyakit yang berbeda kan gitu. Kira-kira kapan ini akan berakhir? Iya. Kalau sebagian besar penduduk sudah mulai kebal, maka virusnya akan mati. Karena apa? Karena begitu dia masuk, kemudian nanti dilawan sama antibodi kita, ya dia habis. Pertama itu, antibodi kita bisa melawan. Terus yang kedua, kita juga bisa meminimalisir paparannya. Kita nggak bisa desinfeksi, nyemprotin satu kota Jakarta, nggak mungkin, itu aneh itu. Tapi kita bisa bersihin rumah kita. Yes. Setiap kali kita dari mana-mana, kita bisa pulang langsung baju dilepas, masukin mesin cuci, Jadi terus mandi. harusnya itu ya. Iya. Sekarang kembali ke rumah tangga masing-masing, Iya. bahwa please Ya. harus sampai rumah dibersihkan dengan baik. Ya, dan itu mati kok pakai apa aja nggak masalah. Sekarang coba Kayak gini, gitu. coba gini, misalnya kata COVID-19, Yuk. saya ganti jadi asma gitu. Panik nggak? Enggak. Kenapa nggak panik? Ya karena udah banyak orang yang kena asma sembuh. Iya. Tapi ada yang mati juga sih. Berapa banyak korban yang mati kena asma? Wah ini saya nggak tahu. Lebih banyak daripada 3%.
Apa yang mau kita terima di otak kita itu kan kita bisa milih sendiri. Kalau kita sering kali masuk aja kan, kita bilang sama kayak dulu waktu kecil saya dibilangin sama kakek saya, jangan ke pojokan situ, itu di kuburan situ ada gua, di situ banyak pocong. Takut Sampai kita. bertahun-tahun saya nggak berani, sampai saya datang ke situ. Sampai datang ke situ saya tungguin, nggak keluar pocongnya. Nah kemudian sekarang apa bedanya dengan COVID-19? Wong Jawa banget Pak ini. Dikasih tahu ya kan, wah ini kalau kena nanti mati, udah itu nanti gelimpangan di sono itu kan. Sampai kita lupa bahwa kita nggak ngeliat orang gelimpangan di Jakarta. Mungkin buat orang yang masih belum mengerti dan belum Iya, paham, iya. coba dikasih informasi kalau misalnya batas apa yang kita harus datang ke rumah sakit Oke. untuk ngecek gitu Iya, bahwa kita iya. kita corona apa kita flu biasa atau cuma batuk biasa. Ya, kalau kita mau mengambil batas, jadi hari Iya, pertama bersin, normal. Oke. Ya kan virus masuk dia harus dikeluarkan. Yes, oke. Hari pertama, kedua, nanti hari ketiga ada pilek, normal, biasa aja. Ketiga, keempat, kelima itu nanti akan ada demam. Nah itu nggak masalah. Kita harus tetap minum vitamin C, 1 butir, vitamin E, terutama vitamin E Vitamin E dan vitamin C. Ya, Kita minum sebutir apa? tiap hari. Dua-duanya kita minum. Karena itu akan naikkan antibodi. Nanti kalau di atas 7 hari antibodi sudah mulai diproduksi gitu. Nah kalau misalnya nanti masih terjadi demam gitu ya sebaiknya nanti langsung bisa ke dokter. Nah terutama yang harus ke dokter adalah jika terjadi kesulitan untuk bernafas. Pada saat terjadi kesulitan bernafas, nggak usah nunggu hari-hari, langsung berangkat ke dokter. Nah permasalahannya adalah dengan COVID-19 ini adalah lebih ke paranoidnya. Jangan salah terima ya bahwa ini bukan menggampangkan masalah, sama sekali bukan. Yap. Kita tetap harus waspada terhadap coronavirus. Yap. Tapi Jangan panik. masalah utama di sini ini kita harus ingat bahwa masalah utamanya adalah di virusnya yang masih bisa menyebabkan kesembuhan buat 97% Ya. penderitanya. Ya. Masalah utama di COVID-19 ini adalah kepanikan. Karena kita COVID-19 itu lebih ke kepanikan. kepanikan. Jadi semakin panik kita semakin nggak bisa berpikir. Pada saat kita nggak bisa berpikir, kita nggak akan bisa melakukan hal sesuai dengan akal sehat. Ya. Begitu kita tidak panik, kita akan bisa melakukan apapun. Logika akan mengalahkan kepanikan, pengetahuan akan mengalahkan ketakutan. Jadi nggak Selalu perlu seperti Itu itu. pesan dari Bapak ya. Yang pertama bilang bahwa COVID-19 tidak dari hewan, tapi memang hanya ke manusia. Yang kedua yang menarik adalah di tonjolan dari virus ini dan juga selubung dari virus ini tersusun dari glikoprotein dan protein. Kenapa menarik di sini? Simple. Glikoprotein dan protein akan hancur pakai pelarut lemak, pakai sabun, pakai deterjen, pakai pembersih lantai, pakai barang-barang yang kita pakai setiap hari untuk membersihkan rumah. Itu mereka akan hancur. Bahkan pakai pemutih pakaian pun juga kita bisa bikin antivirusnya. Pemutih pakaian 1 bagian, kita tambahin air 9 bagian, dicampur jadi 1. Kalau ada orang-orang yang kira-kira nanti bersin di mana, semprotin ke situ dalam waktu 3 menit, hancur virusnya. Itu penelitian saya pas dulu waktu tahun 2014-an. Nah, jadi kita kita jangan terlalu paranoid dulu terhadap COVID-19. Yang kita tahu bahwa pertama, virusnya punya kelemahan bahwa dia akan hancur dengan larut lemak, sabun, deterjen, dan pembersih lantai, dan juga bahkan dengan pemutih pakaian. Tapi dia punya kelebihan juga. Tadi kita ngomong kelemahannya. Kelebihannya gimana? Dia sangat gampang nyebar. Jadi kalau di dalam satu populasi katakanlah ada banyak orang, kemudian 1 orang kena dan dia lari main-main kemana-mana, nah 1 populasi bisa kena. Nah sekarang kita sudah bicara tentang virusnya. Sekarang kita akan bicara mengenai apa yang terjadi di dalam badan kita. Yap. Tuhan memberikan kita sistem kekebalan tubuh yang sempurna yang diperantarai oleh sel memori. Jadi Tuhan memberikan kita sistem kekebalan yang cukup sempurna yang diperantarai oleh sel memori. Jadi saya akan di sini ada grafik. Ini antibody. Kemudian ini hari. Nah, apa yang terjadi di tubuh kita pada saat kita pertama kali kena infeksi COVID-19? Jadi di hari ke-0 gini, misalnya kita kena virus di sini kan, ya kan? Kita kena virus masuk, ya kan? Hari pertama yang terjadi apa? Bersin. Bersin. Kenapa bersin? Karena virusnya masuk,
tubuh kita akan berusaha untuk mengeluarkan lewat bersin. Kemudian hari kedua kita akan pilek. Kenapa pilek? Karena tubuh akan mengeluarkan lendir untuk nge-trap virusnya di dalam supaya dia bisa dikeluarkan. Dan kalau itu masih bisa masuk lagi ke dalam, maka kita akan mengalami demam di hari ketiga sampai ke-6. Nah, sekarang pada hari 1 sampai ke-6 berarti ada di sini. Yang terjadi adalah kita kemasukan virus, tapi kita belum punya antibodi. Makanya kita sakit. Sehingga kalau hari pertama sampai ke-6 kemudian nanti kita bawa ke rumah sakit dan diuji PCR, polymerase chain reaction pakai swab itu akan terdeteksi positif hari pertama sampai ke-6. Antibodinya akan terdeteksi negatif. Kenapa? Karena belum ada antibodi, virusnya belum sampai masuk ke dalam. Nah, kemudian pada saat dia masuk ke dalam, nah ada waktu 7 hari di sini. Di sini ada yang namanya cell memory, di mana yang bisa melawan virus itu hanyalah antibodi. Jadi kalau di sini ada antibodi. Ya, virus di sini, maka nanti akan ada antibodi yang nempel-nempel di permukaan virusnya, sehingga dia tidak bisa nempel ke saluran pernapasan. Oke. Dan tidak bisa merusak sel saluran pernapasan, ya kan? Permasalahannya adalah antibodi baru keluar di hari ke-7. Ya, sehingga pada saat antibodi keluar hari ke-7, dia akan keluar tapi jumlahnya masih sedikit di sini kan. Ya, hari ke-7. Sehingga pas pada saat hari ke-7 keluar, maka mungkin kita akan mendeteksi PCR-nya positif. Tapi antibodinya juga positif. Ya kan? Karena dia baru virusnya keluar. positif, ininya positif. Tapi kalau sakit virusnya positif, ini negatif. Oke. Nah, kemudian nanti begitu dia akan naik produksinya terus sampai ke hari ke-14 puncaknya. Maka yang terjadi pada saat dia ada di puncak, antibodi yang ada di sini dia akan menghabisi semua virusnya, sehingga virusnya habis. Sehingga di hari ke-14 yang terjadi, antibodinya positif, virusnya negatif. Karena virusnya udah habis dimakan. Nah, sesudah itu nanti dia akan turun lagi antibodinya, karena udah habis dimakan, nggak ada yang dikerjakan lagi, dia akan turun di hari ke-21. Sehingga pada saat hari ke-21 posisinya adalah dia sembuh, di mana antibodi virus negatif, antibodi negatif. Di sini kita menjelaskan bahwa positif negatif itu adalah proses, tidak ada yang perlu ditakutkan dengan status positif. Dan nanti kalau kita kena lagi, nggak, karena sel memorinya sudah ada datanya, nggak usah nunggu 7 hari, dalam waktu 24 jam dia keluar sendiri. Pergi dia. Iya, naik sendiri. Nah, itu sebabnya, itu prinsip dasar vaksinasi di ilmu imunologi. Itu sebabnya kita divaksin cacar kan cuma sekali, nggak tiap bulan. Itulah guys yang dijelaskan oleh beliau. Jadi inilah, tolong yang mau di rumah, yang mau capture silakan capture. Ya, penting. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa sebenarnya rasa kesakitan yang kita terima itu adalah suatu proses. Jika nanti tubuh kita bisa menangani, maka kita akan melewati ini. Dan kita akan sembuh dan kita akan bisa kebal bahkan tanpa vaksinasi. Jadi, tapi Mas, pertanyaan, memang ada yang memang benar kejadian ya, bahwa ada gara-gara COVID-19 itu meninggal yang tadi dijelaskan. Saluran pernapasannya memang sudah rusak, kena, akhirnya dia nggak bisa nafas. Nah, itu ada di kelompok beresiko tinggi. Terjadi di kelompok ini. Jadi ada kelompok-kelompok yang dijelaskan tadi. Respon. Ini kelompok. Nah, ini kelompok resiko tinggi. Jadi kelompok resiko tinggi itu apa? Yang umurnya sudah lanjut. Kalau ini kita ngelihat dari statistik ya. Saya tidak berharap yang semua usianya lanjut pada hilang gitu kan. Cuman secara statistik memang yang usianya lanjut dia akan lebih rentan terhadap COVID-19. Tapi itu pun juga tidak semua. Hanya sekitar 28% dari total populasi yang berusia lanjut. Sehingga kalau kita lihat lagi memang ada di 2%, 3% di situ. Nah, umur lanjut. Kenapa lanjut? Karena dia sistem pernapasannya kan nggak terlalu bagus. Kemudian dia agak sulit buat mengembangkan antibodi karena udah lanjut kan. Nah, yang kedua, yang punya gangguan atau riwayat gangguan ISPA, infeksi saluran pernapasan, bisa akut, bisa kronis, sama seperti yang meninggal. Jadi kalau kena ini, kena bahan COVID-19, pernapasan. Betul. Nah, kalau ada di kelompok resiko tinggi,
Ya, yang bisa dilakukan adalah pertama, menjaga kesehatan. Kedua, karena kita tahu resiko kita tinggi, Mending jangan tinggal di keluar, bener. Mending kita di rumah aja sampai nanti selesai Ya, orang-orang boleh. ya. Terus yang ini, Nah, yang terakhir adalah kalau sesak nafas langsung ke rumah sakit. Jadi jelas guys ya, untuk yang berisiko tinggi, mendingan jaga kesehatan, tinggal di rumah. Kalau udah sesak nafas, Ya. langsung ke rumah sakit atau ke dokter untuk segera mendapatkan perhatian lebih. Ya, jadi 3 prinsip ini yang bisa kita lakukan. Yap. Jadi setiap penyakit selalu ada di 2 tempat, di luar tubuh dan di dalam tubuh. Di luar tubuh kita bisa hancurkan dia dengan pola hidup bersih. Pola hidup bersih, Kita lebih sering menjaga kebersihan. Yang di dalam tubuh kita naikkan antibodi kita antibody. dengan minum vitamin E, Vitamin, vitamin C, vitamin dan E. juga makan yang banyak. Kemudian juga dengan dijaga jangan sampai dehidrasi. Sering minum Air putih, air putih air bisa. putih banyakin guys. Ya, awun bisa. Dan yang paling terakhir, yang ketiga adalah untuk kelompok beresiko tinggi, kita jangan ngambil resiko. Kalau bisa jaga kesehatan, tinggal di rumah, dan jika nanti sesak nafas, nggak usah nunggu, langsung ke rumah sakit. Tiap detailnya.